Hai sahabat Fil Cafe, kembali lagi bersama kami di Flobamora Studio. Kesempatan yang lalu, kita sudah mengulas tentang Plato, yang adalah salah satu murid dari Socrates. Dari ulasan di video yang lalu, kita telah tahu kalau Plato pernah mendirikan akademia, sebuah sistem pendidikan yang menjadi cikal bakal dari sistem pendidikan perguruan tinggi di seluruh dunia saat ini. Di akademianya, Plato akan banyak mendidik murid-muridnya. Salah satunya adalah Aristoteles. Aristoteles adalah seseorang filosof, murid Plato, yang pemikirannya dianggap sebagai peletak sendi-sendi dasar rasionalitas pemikiran barat. Hasil karyanya sangat mengagumkan sekali. Data-data kuno mencatat terdapat 170 buku yang telah ditulis oleh Aristoteles. Nah, kesempatan kali ini kita bakal ngomongin tentang siapa itu Aristoteles. Bagaimana sejarah hidupnya, pemikirannya, dan apa saja karya-karyanya. Berikut ini ulasannya untuk sahabat Fil Cafe. Pada tahun 384 sebelum Masehi, di kota Stagira, Makedonia, Aristoteles dilahirkan. Ayahnya adalah seseorang ahli fisika kenamaan. Pada usia 17 tahun, Aristoteles datang ke Athena dan belajar di Akademia Plato. Aristoteles menetap di Athena selama 20 tahun sampai tak lama Plato meninggal dunia. Dari pengaruh ayahnya, Aristoteles menaruh minat pada bidang biologi dan juga pengetahuan praktis. Sedangkan di bawah asuhan Plato, Aristoteles menanamkan minat dalam hal spekulasi filosofis. Pada tahun 342 sebelum Masehi, Aristoteles kembali ke Makedonia. Di Makedonia, Aristoteles menjadi guru dari anak seseorang raja, yang kemudian akan terkenal sebagai The Great Alexander atau Alexander yang Agung. Aristoteles mendidik Alexander selama beberapa tahun. Setelah Alexander naik tahta, Aristoteles kembali ke Athena, dan di sana ia mendirikan akademia yang bernama Lyceum. Aristoteles akan berada di Athena selama 12 tahun, satu masa yang berbarengan dengan karir penaklukan militer Alexander. Meski Alexander tidak meminta nasihat dari Aristoteles, tetapi Alexander berbaik hati menyediakan dana untuk bekas gurunya itu untuk melakukan penyelidikan. Aristoteles meninggal di usia 61 tahun pada tahun 322 sebelum Masehi. Pemikiran Aristoteles banyak mempengaruhi pemikiran-pemikiran orang-orang barat di abad pencerahan. Dalam pemikirannya, Aristoteles menegaskan ada dua cara untuk mendapatkan kesimpulan demi memperoleh pengetahuan dan kebenaran baru, yaitu metode rasional deduktif dan metode empiris induktif. Dalam rasional deduktif, dua pernyataan atau premis yang benar dibuatlah konklusi yang mengandung kedua premis tersebut, yang kemudian menghasilkan pernyataan ketiga berupa kesimpulan. Inilah silogisme. Misalkan ada dua pernyataan atau premis. Setiap manusia pasti akan mati. Premis mayor. Socrates adalah manusia. Premis minor. Maka didapat kesimpulan bahwa Socrates pasti akan mati. Silogisme merupakan fondasi penting dalam logika yang adalah salah satu cabang filsafat yang secara khusus mengkaji tentang keabsahan cara berpikir manusia. Logika sendiri merupakan pernyataan yang sebelum dinyatakan terlebih dahulu ditimbang benar salahnya di dalam pikiran, untuk kemudian diungkapkan dengan bahasa dan dinyatakan melalui kata. Sedangkan metode empiris induktif adalah metode yang berdasarkan pada pengamatan-pengamatan indrawi yang sifatnya partikular, yang nanti akan digunakan sebagai basis untuk berabstraksi, menyusun pernyataan yang berlaku universal. Metode ini menggunakan pengamatan indrawi sebagai basis untuk mencapai pengetahuan yang sempurna. Pemikiran Aristoteles tentang etika
Pada karyanya Nikomachean Ethic, Aristoteles mengungkapkan kalau etika itu mengacu pada upaya manusia untuk menemukan kebaikan terbaik yang dapat mereka bangun. Baginya, semua manusia akan berusaha keras mencapai kebahagiaan mereka. Aristoteles percaya bahwa kebahagiaan adalah aktivitas jiwa yang sifatnya paling mulia. Ia memiliki pandangan bahwa hal mendasar yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah akal budi. Manusia menggunakan akalnya untuk mencapai kebahagiaan yang akan menghasilkan nilai-nilai moral dan intelektual. Dalam karyanya itu, ia juga menjelaskan bahwa nilai moral terlihat dalam pilihan manusia untuk bertindak dengan sengaja sebagai bagian dari kehidupan yang mereka jalani. Tindakan setiap manusia harus dilakukan dengan memperhatikan kelebihan dan kekurangannya, kebaikan dan ketidakbaikannya. Pemikiran Aristoteles tentang negara. Menurut Aristoteles, negara adalah gabungan keluarga, sehingga membentuk sebuah kelompok besar. Kebahagiaan dalam negara akan tercapai bila tercapainya kebahagiaan individu. Sebaliknya, bila manusia ingin bahagia, ia harus bernegara, karena manusia saling membutuhkan satu sama lain untuk kepentingan hidupnya. Tujuan akhir bernegara adalah untuk mencapai kebahagiaan tiap individu. Bentuk pemerintahan menurut Aristoteles diklasifikasikan berdasarkan dua hal, yakni yang pertama, jumlah orang yang memegang kekuasaan atau pemerintahan, dan yang kedua, seperti apa sifat dan tujuan pemerintahan itu. Bentuk pemerintahan diantaranya adalah monarki, di mana pemerintahan dikuasai oleh satu orang dengan tujuan untuk kepentingan umum. Tirani, di mana pemerintahan dikuasai oleh satu orang dengan tujuan untuk kepentingan pribadi. Aristokrasi, di mana pemerintahan dikuasai oleh sekelompok orang yang mempunyai kepandaian dan harta dengan tujuan untuk kepentingan umum. Oligarki, di mana pemerintahan dikuasai oleh sekelompok orang dengan tujuan kepentingan kelompok tersebut. Politeia, di mana pemerintahan dikuasai oleh rakyat dengan tujuan untuk kepentingan umum. Demokrasi, di mana pemerintahan dipegang oleh rakyat untuk tujuan kepentingan seluruh rakyat. Di antara semua bentuk pemerintahan itu, Aristoteles beranggapan kalau bentuk yang ideal adalah gabungan dari demokrasi dan monarki. Di abad pencerahan, karya-karya Aristoteles menjadi sebuah karya yang dapat dibilang sangat otoritatif. Aristoteles, karena karya-karyanya yang luas itu, kemudian dianggap sebagai peletak sendi-sendi dasar dari pemikiran peradaban Barat hingga saat ini. Karyanya itu diantaranya adalah Etika Nikomachea, adalah karya Aristoteles tentang kebajikan dan karakter moral yang memainkan peranan penting dalam mendefinisikan etika Aristoteles. Ke-10 buku yang menjadi etika ini didasarkan pada catatan-catatan dari kuliah-kuliahnya di Lyceum dan disunting atau dipersembahkan kepada anak lelaki Aristoteles, Nikomachus. Etika Nikomachea memusatkan perhatian pada pentingnya membiasakan berperilaku bajik dan mengembangkan watak yang bajik. Aristoteles menekankan pentingnya konteks dalam perilaku etis dan kemampuan dari orang yang bajik untuk mengenali langkah-langkah terbaik yang perlu diambil. Aristoteles berpendapat bahwa eudaimonia adalah tujuan hidup, dan bahwa usaha mencapai eudaimonia bila dipahami dengan tepat akan menghasilkan perilaku yang bajik. Metafisika adalah salah satu karya utama Aristoteles dan merupakan salah satu buku paling awal dalam topik metafisika yang merupakan cabang filsafat. Buku ini awalnya banyak dipelajari cendekiawan dari dunia Islam, termasuk Ibn Rushd, yang menulis 3 jilid tafsir mengenai buku ini. Buku ini sempat hilang dari dunia barat
sejak runtuhnya Kekaisaran Romawi. Sejak karya Ibn Rushd diterjemahkan oleh Michael Scott, para pemikir Eropa bisa membaca buku ini secara tidak langsung. Tetapi hasilnya tidak ideal, karena merupakan terjemahan dari terjemahan. Setelah Perang Salib keempat, naskah berbahasa Yunani mulai ditemukan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Politika merupakan karya Aristoteles di bidang filsafat politik. Menurut Aristoteles, dalam buku ini ia berusaha mengumpulkan konstitusi dan sistem tata negara di berbagai negara dan komunitas, dan mengidentifikasi bagaimana negara yang memiliki pemerintahan yang baik dan tidak baik. Analitika Hystera, atau lebih dikenal dengan nama bahasa Latin Analitica Posteriora, adalah sebuah karya dari kumpulan tulisan mengenai logika yang disebut Organon. Buku ini berisi sebagian gagasan Aristoteles mengenai ilmu logika, termasuk cara pembuktian dan cara mengumpulkan ilmu pengetahuan. Itu dia ulasan kita tentang Aristoteles, sahabat Filkafe. Dari keluasan pemikiran Aristoteles, kita mendapatkan bahwa betapa pentingnya penalaran dengan menggunakan logika. Sebab dengan logika, kita menjadi tahu kalau pernyataan yang hendak kita sampaikan ada baiknya kita timbang terlebih dahulu baik buruknya. Oke, sahabat Filkafe, sampai jumpa di ulasan kami berikutnya tentang tokoh-tokoh filsafat di Flobamora Studio. Salam, sahabat Filkafe.